wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Krida Info. Halo teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Krida Info. Oke teman, pada konten kali ini saya akan mereaction salah satu YouTuber Malaysia yang akan bercerita mengenai kondisi di Indonesia. Dan tentu saja mungkin ini akan merubah pandangan orang-orang luar Indonesia yang masih mengatakan bahwa Indonesia adalah negara miskin, negara terbelakang. Nah, tentu saja saya akan mereaction apa yang dikatakan oleh Zainal Abidin Tahir yang mengatakan bahwa Indonesia tidak seperti yang dipikirkan, diperkirakan, bahkan disangka bahwa Indonesia adalah negara miskin. Seperti yang terlihat di sini, ini adalah salah satu orang-orang yang mungkin masuk di antara 56 juta orang Indonesia yang sudah ekonominya middle up ya, menengah ke atas, dimana 20% daripada bangsa Indonesia itu sudah kaya-kaya ya. Ini hampir 2 kali lipat daripada penduduk Malaysia yang 32 juta, dimana orang Indonesia ternyata sudah melampaui semua penduduk Malaysia. Bahkan 3 juta diantaranya adalah super kaya ya, crazy rich lah, disebutnya crazy rich, dimana orang-orang Indonesia sudah betul-betul super kaya, mobilnya pun supercar seperti Lamborghini, Ferrari, Porsche dan sebagainya yang harganya puluhan miliar. Nah, akan diceritakan oleh Zainal Abidin Tahir ini. Oke teman, untuk jelasnya saya akan perlihatkan videonya dari Zainal Abidin Tahir. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Krida Info, check it out. Super kaya di utara Jakarta. Daripada video ini kita dapat lihat sendiri lah macam mana orang kaya di Indonesia itu berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia sebagai satu ekonomi yang masuk ke dalam ekonomi upper middle class atau kelas menengah atas, dengan pendapatan per kapita purchasing power parity di atas 16,000 US dollar dan pendapatan per kapita real USD 5,500 dolar di tahun 2023 kan. Jadi terdapat lebih daripada 20% penduduknya dikategorikan sebagai upper middle class, berarti menghampiri 60 juta jiwa. Dan orang-orang yang dikategorikan sebagai super rich terdapat lebih daripada 3 juta. Jadi kalau nak bandingkan Indonesia dengan Singapura misal kata, dengan Thailand misal kata, dengan Brunei kan, itu hanyalah sebahagian kecil penduduk yang terdapat di Indonesia lah. Jadi sering berita tentang satu negara itu kan, kalau nak dilihat sebagai sudut pandang negatif, maka tonjolkanlah yang orang susah-susah, orang yang duduk bawah jambatan, orang yang terpinggir, gelandangan. Negara sekaya Amerika Syarikat pun banyak orang begitu. Lagi banyak penduduknya, lagi besar gelandangannya. Jadi itu hanya akan membuat persepsi negatif tentang sesuatu negara lah. Itulah di dalam zaman pancaroba sekarang kan, di mana tiap-tiap negara ingin terlihat bagus kan, maka pemberitaan ni ikut pangsa
penonton. Apa yang nak disuguhkan kepada penonton kan. Kenapa? Ini adalah dunia persaingan. Kalau negara itu dilihat di sudut positif, maka banyaklah pelancong yang akan pergi ke negara itu. Tapi kalau dilihat semuanya dalam sudut negatif, maka tidak banyaklah orang ingin berpergian ke negara itu. Itu simple dalam kompetisi. Tapi kompetisi ni banyak dibuat oleh pemodal besar yang bila dia buat sesuatu benda yang besar, misalnya pusat pelancongan yang besar kan, dia ingin orang datang berkunjung, dan mana yang dilihat sebagai kompetitor dia akan sorot di sisi negatif lah. Jadi kadang-kadang mereka dia menghalalkan segala cara. Jadi kita jangan terpancing sangatlah, anggap itu sebagai kompetisi dalam bisnes. Jadi dengan penduduk super rich Indonesia yang mencapai lebih dari 3 juta, maka tidak heran ada banyak kawasan-kawasan elit di Indonesia lah. Sama ada di Surabaya, di Malang, di Semarang, di Bandung, apalagi di Jakarta. Memang terdapat banyak kawasan elit. Contohnya Pantai Indah Kapok, dekat dengan Cengkareng. Kawasan Cengkareng pun banyak orang kaya. Apalagi Pondok Indah, Kelapa Gading yang terdapat di Jakarta. Jadi di sini kita lihat macam mana kehidupan orang-orang yang super kaya di utara Jakarta. Ini ada satu video menarik tentang kehidupan orang-orang elit di Jakarta Utara. Video daripada Dunia Depan Mata. Diharap anda subscribe ke channel ini untuk mendapat banyak pesanan moral daripada beliau. Yang kaya raya tidak menunjukkan kekayaannya, hanya sebagai bentuk apresiasi diri masing-masing. Sila subscribe ke channel ini. Hunian kaum borjuis, mereka bukanlah penebar pesona, PIK Jakarta Indonesia. Apakah Jakarta adalah tempat yang tepat dalam mentransformasi kesejahteraan serta kemakmuran hidup seorang individu? Jawabannya kembali lagi kepada sebuah persiapan, yang dimana ketika seseorang sudah berkecamuk dalam keadaan ibu kota yang terkenal sangat menghukum, maka hati dan jiwanya tidak akan mudah goyah dan mampu untuk bertahan. 30 tahun belakangan ini, wilayah ibu kota semakin banyak didatangi oleh para imigran daerah yang ingin mengundi nasibnya di rangkaian kota Jakarta, yang seolah-olah tampak menjanjikan bagi sepasang mata yang tidak mengetahui betapa kelamnya tempat ini dalam hal titik persaingan meraih kehidupan yang lebih baik. Dan kemudian angan-angan yang belum pasti ini diperkuat oleh keberadaan sebuah paguyuban masyarakat kelas atas di sebuah distrik kota Jakarta, yaitu Pantai Indah Kapuk, yang memberikan cerminan kenikmatan hidup kepada masyarakat terhadap hasil dari pencapaian kerja keras di ibu kota Jakarta. Tempatnya sendiri berlokasi di 3 wilayah strategis, yaitu Penjaringan Jakarta Utara, Cengkareng Jakarta Barat, dan satu lagi yakninya di Kabupaten Tangerang, Banten. Kemudian kawasan perumahan ini lebih dikenal masyarakat umum sebagai wilayah berdiam dirinya para konglomerat kota Jakarta. Banyak dari mereka yang berkehendak membangun sebuah hunian bermodelkan arsitektur unik khas negara Italia, yang bercampur dengan tradisi budaya modern kota-kota maju di Indonesia, tanpa mengindahkan adat istiadat yang terlalu konservatif terhadap perubahan zaman.
Pantai Indah Kapuk atau PIK pada awalnya ialah daratan hutan mangrove dan rawa yang akan dijadikan wilayah perumahan elit. Dengan nuansa hutan hijau yang mengelilingi daerah-daerah tidak terdampak pencemaran di ibu kota Jakarta. Namun hal ini ditentang berbagai pihak karena akan menyebabkan kerusakan lingkungan sekitar secara berkelanjutan. Tapi seiring berjalannya waktu yang ditandai semakin bertumbuhnya ekonomi masyarakat, maka pada akhirnya kompleks perumahan ini tetap dibangun dengan menetralkan sejumlah regulasi agar lingkungan tetap terjaga dan disetujui oleh masyarakat asli di sana. Saat dimulainya pembangunan kawasan PIK mengorbankan 1.160 hektar lahan bebas, serta 2 pulau yang bernama Gulf Islands dan Ebony Islands. Pembangunan kompleks perumahan elit Pantai Indah Kapuk pun rangkum di tahun 2003. Kemudian di saat itu juga langsung diserbu oleh para pembeli yang ingin mempunyai sebuah hunian berkelas di wilayah ibu kota Jakarta. Dan saat sekarang harga rumah atau properti di kawasan PIK sudah menyentuh angka puluhan miliar rupiah. Harga ini bukanlah sebuah kejutan, karena selain dari kenyamanan masa depan yang dijanjikan oleh Agung Sedayu Group selaku developer dari perumahan PIK, para penghuni juga akan dibekali kelengkapan fasilitas serta acuan nilai properti yang setiap tahun angkanya relatif selalu naik. Sebagai bahan motivasi, pendiri sekaligus pemilik dari Agung Sedayu Group selaku pengagas berdirinya perumahan PIK, dulunya ialah seorang pemuda yang bekerja sebagai penjaga gudang dan asisten kebersihan di sebuah kantor perusahaan impor. Yang kemudian berkat kerja keras serta kemampuan melihat peluang sosok yang bernama Sugianto Kusuma, mampu mengubah perspektif orang banyak terhadap kelihayan masyarakat kelas menengah dalam memaksimalkan kesempatan yang ada, dengan mendikte keseimbangan proporsional kerja berbagai pihak sehingga bisa mendirikan perumahan PIK. Lantas siapakah pemilik dari rata-rata rumah mewah di sini? Dari sumber terkait, kebanyakan para penghuni kawasan PIK ialah kumpulan pengusaha yang sudah berkecimpung selama puluhan tahun dalam membangun bisnisnya, baik di wilayah dalam negeri ataupun sebaliknya. Jadi mereka bukanlah pemain baru dalam aktivitas perekonomian di Indonesia. Dan satu hal yang patut dicontoh diteladani, yaitu para konglomerat penghuni PIK cenderung bersikap tenang dengan apa yang mereka miliki, tidak mengumbar-ngumbar ataupun memperlihatkan keberhasilan dari apa yang sudah mereka punya kepada khalayak ramai. Bukti ini semakin valid karena orang-orang yang bertempat tinggal di PIK lebih suka menghabiskan waktunya tanpa mereview kehidupannya sendiri. Hal ini mereka lakukan disebabkan mereka juga sangat menghargai banyak orang. Orang kurang beruntung yang masih dalam keadaan susah meski telah penat ketika berusaha. Sangat berbeda jauh dengan beberapa pesohor atau tokoh publik di negara ini, yang dengan begitu gamblangnya mempertontonkan kekayaan yang dimiliki padahal aset yang mereka punya tidak seberapa. Dan jika ingin lebih dalam, melihat bagaimanakah hunian para konglomerat ini akan membuat banyak pihak tercengang, di samping terdecak kagum dengan berbagai fasilitas berupa peralatan dan sarana pemenuhan kebutuhan yang biasanya bagi masyarakat biasa, semua itu hanya dapat dirasakan ketika pergi ke tempat yang dituju, bukan dari satu tempat yang menampung segalanya. Kemudian apakah yang mereka lakukan adalah tindakan pemborosan? Jika hal tersebut yang terlintas di pikiran, maka pemikiran itu bisa dikatakan sepenuhnya salah, disebabkan mereka tidak hanya membeli perumahan, serta aset yang dimiliki untuk tujuan konsumsi, tapi juga untuk tujuan investasi jangka panjang. Selanjutnya, bagi para penghuni PIK yang lebih suka beraktivitas sosial, kawasan ini juga menyediakan jajaran tempat yang bisa didatangi ketika ingin memenuhi kebutuhan konsumsi. Tempat tersebut salah satunya ialah pasar semi-modern, yang sudah dikelola secara profesional, sehingga setiap sudut lokasi pembagian spot bagi para penjual diatur sedemikian rupa, yang akan membuat para penghuni PIK atau masyarakat sekitar betah untuk berlama-lama ketika sedang berbelanja. Berikutnya, di kawasan PIK juga tersedia berbagai tempat hiburan bagi yang ingin menikmati menghabiskan waktu santai, seperti lapangan golf yang terbuka bagi masyarakat umum dan bisa dimainkan sepanjang waktu. Oke teman, mudah-mudahan apa yang diceritakan oleh Zainal Abidin Tahir ini merubah pandangan kalian terhadap
Indonesia, terutama netizen Malaysia yang masih mengatakan bahwa Indonesia adalah bangsa kuli ya. Saya juga akan perlihatkan seperti apa komentar daripada netizen Malaysia yang masih menghina Indonesia. Oke teman, demikianlah informasinya. Mudah-mudahan informasinya ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bandung teman. Salam dari Bandung. Sarangeo. Dadah.